Ini ada hikmahnya ya. Ya. Hikmahnya apa? Kenapa ketika ada yang nyeleneh bukan Ba'alawi, langsung divonis sesat oleh MUI? Biasa soalnya hal Dikasih baru. vonis sesat oleh kalangan internal pengurus PCNU Kabupaten Malang. Ada apa? Ada apa? Bukankah daya rusaknya Ba'alawi itu lebih besar dan lebih luas daripada Pak Yai Makoli, rahmatan lil alamin wa Makoli, lebih besar Ba'alawi. Saya sendiri mendengar ucapan dari Gus Ubat langsung bahwa ini hikmahnya adalah untuk menyadarkan seluruh umat Islam Indonesia, terutama para imam, ya, pemimpin umat yang ada di MUI, pusat ataupun daerah, atau struktural mulai Mustasar, PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU, dan underbu-underbunya. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Coba kita pikir bersama. Kita berpikir wajar, sehat, berakal sehat, gunakan akal sehat kita. Ada apa ya? Kok begitu cepat tanggap MUI mengatakan itu sesat? Kenapa nggak berani mengatakan bahwa ajaran Ba'alawi itu sesat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel Mencerdaskan Umat ini. Dan tanpa berpanjang lebar, mari kita simak videonya. Kami kedatangan tamu agung yang mulia tanpa ada settingan sebelumnya. Ini natural saja, natural, alami, asli, tanpa settingan. Nanti misalkan ada pro dan kontra di antara saya dengan beliau, mohon dimaklumi. Karena ini tanpa ada briefing atau apa-apa, karena beliau rawuhnya agak mepet, jadi setiap kali kami live pasti selalu natural. Tidak melalui editan ataupun cuttingan. Ini nanti kita akan mengkaji pengalaman kita masing-masing ya ini. Namun sebelumnya perlu kami perkenalkan dulu bahwa beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ahmadi Nurul Ahmadi, daerah Gayam, Mojo Agung, dekatnya makam Mbah Said Sulaiman dan Raden Arif. Raden Arif nih. Jenengan taksih wonten silsilah duriyah nyambung ke Raden Arif. Ingkang makamipun sebelah kidul nggih, kidul kilene. Kidul kilene makamipun Said Sulaiman Mojo Agung, Mancilan, Jombang, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Alhamdulillah Romo Yai Sepuh Sangi Jawa Timur sami rawuh ke tempat kita yang sederhana ini untuk bukan hanya menguatkan kami, tapi juga ingin mengetes kami, ingin mengulik ya, mencari tujuannya nggih, mencari kebenaran. Yang sepuh aja kepingin tahu seperti ini, niat tolabul ilminya masih tinggi. Nah, bagaimana yang masih muda-muda ini kalah dengan semangat beliau. Masya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kita akan mulai dengan mengkaji antara tokoh yang selama ini kita jadikan sebagai bahan diskusi, yakni Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Dan ada yang mengatakan Imam Ahmad Al-Muhajir. Kami sepakat bahwa Imam Ahmad Al-Abah itu benar-benar dzurriyyah, nyambung sampai Rasulullah. Jangan sampai di framing bahwa kami ini mengingkari keturunannya Kanjeng Nabi. Bukan, tidak seperti itu. No, tidak seperti itu. Ada kitabnya bahwa memang Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu putranya Sayyid Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Namun ada yang mencoba membuat ketidakjelasan. Imam Ahmad Al-Abah yang versi
Mana gitu. Kalau versi para habaib Alawi itu Al-Muhajir. Padahal beda. Aslinya itu beda, tapi mayoritas kita memahaminya sama. Nah, inilah yang akan kita jadikan sebagai mukodimah malam hari ini. Kitabnya apa? Kitabnya kami ambilkan dari karya seorang ulama Syiah. Kenapa saya ambilkan dari kitab karya ulama Syiah? Untuk keseimbangan, supaya objektif. Karena memang Imam Ahmad Al-Abah itu Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Kalau Imam Ahmad Al-Muhajir, nah itu Ahlus Sunnah. Kalau Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat, itu Syiah. Ketika kita mau mempelajari supaya mengerti karakteristik calon istri, maka bertanyalah kepada temannya, kepada saudaranya, orang terdekatnya yang menjadi saksi sehari-harinya. Nanti, oh, orang itu tergantung kawannya ternyata. Kalau kawannya buruk bisa, ini ikut buruk namanya. Oleh sebab itu, kami datangkan kitab yang namanya Al-Ghaibah. Ini mungkin Sayyid Mahdi Rojai pura-pura tidak mengerti atau ya memang tidak mengerti. Ini karya dari leluhur Syi'i Imami, Itsna Asyri sendiri. Kitab Al-Ghaibah ini menyebutkan bahwa tahun 235 Hijriah, Imam Ahmad Al-Abah itu bertemu dengan imam yang ke-10 Imamiyah Itsna Asyriyah, yakni Imam Ali Al-Hadi. Perlu kita ketahui lagi bahwa Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah yang sekarang menguasai negara Iran atau Iran, ibu kota Teheran, itu adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain menyamping, enggak keturunannya, tapi menyamping Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kazim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi. Imam yang ke-10 ini. Imam Ali Al-Hadi itu lahirnya tahun 212 Hijriah, wafatnya tahun 254 Hijriah. Mu'asir dengan Imam Ahmad Al-Abah. Bukan Ahmad Al-Muhajir ya ini. Berarti Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu tidak hijrah ke Hadramaut, Yaman. Tetap berada, terekam, terreportase tahun 235 Hijriah itu berada di daerah 6 atau 5,5 kilometer dekat kota Madinah, di desa Surya. Beliau meriwayatkan hadis di sini. Halaman 199 Al-Ghaibah, karya At-Tusi. 199 halaman. Syekh At-Taifah Abi Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi, lahir 385 Hijriah, wafat 460 Hijriah. Anhu, nah, ini diceritakan lagi oleh Sa'ad bin Abdullah. An Ahmad bin Isa Al-Alawi, dari Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat bin Isa Ar-Rumi Al-Alawi, karena keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Min waladi Aliin, dari anaknya Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ja'far. Qala, berkata, dakhaltu ala Abil Hasan alaihi salam di Surya. Saya, ini Imam Ahmad Al-Abah bercerita, masuk menemui Abil Hasan, bapaknya Hasan, alias yang bernama Ali Al-Hadi atau An-Naki alaihi salam. Di Surya, di daerah Surya, desa Surya. Surya itu antara 5,5 kilometer atau 6 kilometer, 3 mil ya. 1 milnya itu 1,6 kilometer ya, antara 6 kilometer lah kurang lebih. Fasallamna alaihi, lalu saya mengucapkan salam kepada Abil Hasan, yakni Imam Ali Al-Hadi, Imam Imamiyah Itsna Asyriyah yang ke-10. Fa'idan nahnu bi Abi Ja'far, pas
seperti itu, kondisi seperti itu, saya bertemu dengan Abu Ja'far dan Abi Muhammad. Qad dakhala, sama-sama masuk ke dalam ruangan itu. Fakumna ila Abi Ja'far, lalu saya berdiri untuk menyambut Abi Ja'far, linusallima alaihi, untuk mengucapkan salam atau berjabat tangan. Faqala Abul Hasan alaihissalam, Imam Ali Al-Hadi berkata, laisa hadza sahibukum, hei Ahmad, bukan itu ya nanti yang akan menggantikan kepemimpinan Imamiyah Itsna Asriyah. Ya. Alaikum bisahibikum, berpegang teguhlah, berbayatlah kepada sahabatmu, ya, yakni wa asyara ila Abi Muhammad alaihi salam, yakni kepada bapaknya Muhammad alias Hasan Al-Askari. Hasan itu memiliki anak bernama Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadzir, yang oleh Syiah Imamiyah selalu menyebutkan ajjalallahu farjahu, semoga Allah mempercepat keluarnya dari sirdab itu. Nah, terreportase di Surya Madinah, Imam Ahmad Al-Abbah melalui kitab Al-Ghaibah ini pada tahun 235 Hijriah. Ini tidak sinkron dengan kitab-kitab karya internal Ba'alawi, apalagi kitab khusus yang menerangkan tentang Imam Al-Muhajir. Nah ini, akhirnya ini Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafad menjadi Imam Al-Muhajir oleh Habib Muhammad Diya Shihab. Dicetak tahun 1980-an, dikuatkan lagi oleh kitab yang sama judulnya Al-Imam Al-Muhajir oleh Abdullah bin Nuh, seorang kiai dari Cianjur. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, karena memang sejarah ini banyak kelemahannya. Di mana kelemahannya? Di mana-mana. Di antaranya adalah ketika pertama kali tadi saya sampaikan, ketika ingin mengetahui sosok orang per orang itu, telusurilah saudaranya atau temannya. Koncone sopo itu. Nah, pertama kali koncone kan ya yang ada di Iran sekarang. Ya, kitabnya apa? Ya, kitab Al-Ghaibah ini. Nah, sekarang kita menelusuri kitab dari karya saudaranya Imam Ahmad yang katanya hijrah dari Basrah ke Husayyisah Hadramaut, ya, Yaman. Yakni dari Bani Al-Ahdal. Saya memiliki catatan penting dari pentahqiq kitab Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi, yakni Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah Ba'dzib. Muhammad Abu Bakar Ba'dzib. Ini masih berbentuk turos. Catatannya bagaimana? Bani Al-Ahdal yang sama-sama hijrah dari Basrah katanya ke Yaman itu, kejadian peristiwa hijrahnya itu tidak tahun 317 Hijriah, tetapi tahun 540 Hijriah. Imam Al-Muhibbi dalam Khulasatul Atharnya, ya, dan Abu Bakar Asyili dalam Al-Mashra'ur Rawinya itu salah. Beliau sendiri yang mengoreksinya. Muhammad Abu Bakar Ba'dzib. Maklum, bid-daruri, semua orang mengetahui bahwa hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbah bersama dengan Bani Kudaimi dan leluhurnya Bani Al-Ahdal dengan 70 para pengikutnya muter dari Basrah ke Madinah, lalu setahun berikutnya ke Mekah, berhaji dari Mekah lalu ke daerah Yaman dekat Laut Merah. Dulu belum sampai ke timur, Laut Merah. Lalu yang tertinggal di sebelahnya Laut Merah, dekat-dekat situ, yakni dari Bani Al-Ahdal dan Kudaimi, lalu dari Bani Alawi, keturunannya menuju ke arah timur, ke Hadramaut. Ini terjadi perselisihan, perbedaan tahun hijrahnya. Ini tidak ilmiah. Di Turos, tulisan dari Muhammad Abu Bakar Ba'dzib 4 lembar ini sangat berarti bagi kita sebagai ringkasan dari kitab-kitab karya Bani Al-Ahdal dan juga kitab-kitab karya internal Ba'alawi. Tidak sinkron, nggak nyambung. Jadi harus ada yang dimundurkan tahunnya, lalu semuanya dibongkar pasang, dicocok-cocokkan tahun kelahirannya dan tahun wafatnya tokoh-tokoh Ba'alawi itu. Di antaranya adalah di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir ini
mengatakan lahirnya Imam Ahmad Al-Abah itu tahun 241 Hijriah. Lah padahal 235 Hijriah itu sudah dewasa, berada di Suriah, Madinah. Sudah berumur 25 tahunan, kemungkinan lahirnya 210 tahunan sebelum lahirnya Imam Ali Al-Hadi. 210 Hijriah itu wafatnya buyutnya Imam Ahmad, yakni Imam Ali Al-Huredi yang berumur panjang. 241 Hijriah lahirnya Imam Ahmad Al-Abah, nggak pas, lalu 273 Hijriah. Oh enggak, terlalu jauh, 260 Hijriah. Oh, terlalu jauh lagi, 279 Hijriah. Mana yang benar? Oleh sebab itu, kenapa kok saya sering menyampaikan, kalau bisa menjawab pertanyaan saya, Imam Ahmad Al-Abah Al-Muhajir, itu lahirnya tahun berapa? Gak usah jauh-jauh. Kalau Yai Imad mengatakan pertanyaan 12 yang diajukan oleh beliau kepada kaum Ba'alawi, Habib-Habib Ba'alawi. Ya, jadi Gus Romli nggak usah jawab, bukan Ba'alawi lah. Itu. Jadi tahun 540 Hijriah, sekaligus wafatnya Muhammad bin Sulaiman dari Bani Al-Ahdal leluhurnya, itu tahun itu. Nggak mungkin sinkron dengan wafatnya Imam Ahmad Al-Abah yang 345 Hijriah. Apalagi hijrahnya 317 Hijriah. Di waktu hijrah itu umurnya Imam Ahmad Al-Abah itu ada yang mengatakan 45 tahun. Imam Muhammad bin Sulaiman 50 tahun. Berarti umurnya Muhammad bin Sulaiman bisa jadi kurang lebih 300 tahun. Ini nggak ilmiah, nggak masuk akal. Inilah yang diteliti oleh Muhammad bin Abu Bakar bin Abdullah Ba'adzib, pentahqiq penyalin kitab Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Jadi saya punya datanya, di antaranya data-data dari kitab karya internal Bani Al-Ahdal. Ingin mengetahui Bani Alawi, pelajarilah kawannya, sahabatnya, sepupunya Bani Al-Ahdal itu. Jadi nggak sinkron. Oleh sebab itu, ini kami sampaikan sebagai mukadimah. Selanjutnya, saya serahkan kepada Romo Yai Mas'ud Asy-Syaikh untuk menyampaikan sapa kepada para pemirsa dan pendengar semua. Monggo ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke sini ngecek, cari kebenaran. Saya cari kebenaran. Apa sih? Saya melihat orang gini aja kok berani menentang gitu, berani menantang siapa saja. Berarti punya kebenaran. Saya cek mana kitabnya, saya cek kitabnya bagaimana. Saya ke sini tidak ada undangan, tidak diundang, dan saya memang mencari. Tidak dasar diundang, datang enggak. Saya cari, ketemu orang ini, ketemu ini, semua cari. Saya ketemu siapapun, saya tidak diundang. Saya mencari. Artinya mencari kebenaran. Mana dasarnya, mana kitabnya. Saya lihat betul atau tidak. Gitu. Saya tidak hanya sekedar taklid dengan kata-kata orang, tidak sekedar taklid. Tidak. Jadi saya buktikan betul. Siapapun yang bicara saya buktikan seberapa kitabnya, apa dasar kitab apa saja, tahun berapa saja. Memang itu memang saya cari. Bagaimana kebenarannya. Teman-teman sudah setiap itu mana mesti saya tuh. Mana teman ini yang di YouTube bisa cek semua. Yang orang yang anti dan orang yang pro kontra. Itu saya tulis itu. Ya sering saya itu diancam, dicurigai habaib, dicurigai mata-mata. Wajah dengan itu persis habaib ya. Iya, kalau saya kemana-mana dibilang saya ahwal, tidak percaya orang. Ya memang saya cari kebenaran. Bagaimana, mulai kapan bisa begini-begini, saya cari terus kebenaran ini, kitabnya mana, dan itu. Sampai kemana-mana saya, ke Solo, ke Jakarta, kemanapun, hanya cari benar. Nanti untuk selanjutnya, Yai, saya kasih hadiah buku karya dari Kiai Haji Maduddin Utsman ini untuk panjenengan. Ini saja yang belum sempat ketemu, ya. Ini kan rangkuman mantengannya, mentahannya ini semua. Saya juga ingin ketemu sana, mungkin lusa atau kapan saya di Jakarta ya saya usahakan ketemu sama Kiai Imad. Dan bahkan yang nantang-nantang Kiai Imad itu banyak. Langkai dulu data saya. Kalau begitu, kalau berhasil melangkai data saya, baru boleh ke Kiai Imad. Ya, memang kan fakta ya. Yang mana salah mana benar kan zaman ini kan enggak mudah terbuka. Kesalahan bagaimanapun, kebenaran bagaimanapun kan sudah real, ada datanya. Gitu. Saya tidak kok mendukung buta, benci buta, ya tidak. Bukan kok benci, bukan kok mendukung. Fakta yang saya cari. Fakta kebenarannya mana? Itulah hanya itu.
siapapun kan bisa mengeluarkan kebenaran. Hatta anjing, hatta mentok, hatta banyak anak saya itu kan bisa menunjukkan kebenaran. Dan siapapun kan juga bisa mengeluarkan kesalahan itu tidak harus orang alim, salah itu tidak harus orang bodoh. Kebenaran juga ada pada orang bodoh, kesalahan juga ada dari orang alim. Memang lebih kurangnya semua punya, gitu loh. Ya, harusnya Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar kados jenengan ya. Jeneng wong tua kan bagaimana anak kedua-duanya ya tidak disalahkan ya tidak dibenarkan, dirangkul mana yang salah, bahwa anak kan tidak bisa dilepas. Anak, ya kita jangan jadi orang tua bodoh lah. Maaf saya tidak menyalahkan mereka, tapi kita mawas diri pada kita sendiri. Awasan untuk anak-anak kita. Saya tidak berani menyalahkan orang sepuh, nggak berani. Maaf saya tidak menyalahkan mereka. Tapi sejelas kita ini bakal tua, bakal ngomong anak putu. Ya kita tidak bisa menyalahkan anak dan putu, tidak bisa menyalahkan mantu, ya tidak bisa menyalahkan anak sendiri. Kalau ada anak tengkar, anak cucu, anak mantu tengkar, ya tidak bisa dipercaya semuanya. Anaknya ya tidak dipercaya, mantunya ya tidak dipercaya. Karena apa? Ingin selalu anak dan menantu bisa bersatu. Kalau kita percaya salah satu dan menyalahkan salah satu, maka anak akan cerai-berai. Orang tua, kalau kita memang abot pada anak dan menantu, ya tetap kita rangkul bersama, tidak kita lihat salahnya dan kita tidak salah lihat benarnya dulu, biar fakta data berbicara, waktu itu dirukunkan. Tapi kita tidak boleh, maaf kalau boten nyalah, saya tidak menyalahkan. Hanya kita orang tua, kita punya santri mungkin tidak bisa pro salah satu, harus netral. Oh, alhamdulillah, an-nasihah yang benar-benar membawa maslahah dan manfaat bagi kita semua dari beliau Romo Kiai Haji Syekh Yalmoye Mas'ud dari Gayam, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, yang bisa ditiru oleh semuanya. Monggo kiai-kiai sepuh rawuh mriki. Kita tidak merendahkan siapapun. Tidak hanya Romo Yai, siapapun kami tidak membedakan. Kemarin dari wartawan Jawa Pos, semua datang gitu loh. Tapi yang penting kami filter betul. Maaf, kita itu tidak saling kenal kok. Saya tidak dikira nanti settingan ya. Wallahi saya tidak saling kenal. Saya mencari siapa orang berani nantang Gus Mudari, Kang Mudari siapa? Wani kok sakti teman kita bisa pinter. Saya buktikan. Kita mau apa Kang? Aku kepingin dulu. Saya sempat takut ya ketika melihat foto jenengan, foto Habib ini. Wah, ini mau gerbek saya ini gitu. Jadi dasarnya cari ke sini, ruang nantang Gus Muhdar ini, wah, sakti temen dong iki dasare apa? Berani karena benar ya. Saya selalu ingin tahu. Seperti Setkori. Itu saya lihat YouTube-nya, kok atas temen orang ini. Saya minta telepon, saya cari anak saya yang di pondok, saya suruh cari nomor teleponnya ini. Begitu ketemu, ya langsung saya telepon. Saya menangis melihat Setkori itu pertama itu. Sekarang yang saya itu ingin ketemu itu sama itu siapa? Yang Sidarjo itu. Yang Sidarjo? Pak Saiban itu. Oh, Said Zulfikar Pak Saiban. Ya. Saya punya kontaknya ya. Saya itu ingin ketemu itu. Nanti saya akan izin ke Syarif Zulfikar, bukan Pak Saiban, As-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Tapi dulu terkenalnya Mbah Saiban ya, seperti Mbah Said Sulaiman, Mbah Saiban Jagung. Tapi Said Sulaiman Muhammad Jagung insya Allah dalam dekat-dekat hari ini kawan-kawan kami akan menyelenggarakan pertemuan untuk merubah silsilah. Bahwa bukan Mbah Saiban, Mbah Alawi, bukan. Karena Said Sulaiman itu adalah Duriyah campuran Mbah Sunan Gunung Jati dan Mbah Sunan Giri. Ya, istrinya kan di daerah mana sana, Gripik. Istrinya Mbah Saiban itu. Mbah Said Sulaiman itu istrinya di daerah Gripik. Di Malang juga punya. Malang Gripik itu yang terkenalnya Gripik. Nah, ini nanti akan dikumpulkan semua yai dari Duriyah Pinongan, Pasuruan, Kanigoro, dan Duriyah Surabaya. Di antaranya adalah Duriyah
Sayyid Ali Al-Asghar Dresmo. Ya, ini masih kami hubungi Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir. Selama ini Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir masih sering mengikuti undangan-undangan Ba'alawi, tapi nggak direken oleh mereka. Lebih baik ayo gabung Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir, bahwa jenengan itu nasabnya, nyambungnya itu bukan ke Ba'alawi. Ya sampai ke Kanjeng Nabi, tapi bukan Ba'alawi. Saya punya datanya. Ayo datang ke sini. Kalau ibunya Yai Sulaiman kan di daerah mana itu? Bangil itu. Oh, itu bukan Yai. Syarifah Khadijah itu. Nah, itu buatan dari seorang Habib dari marga Abud yang berasal dari Lawang, Malang. Sudah kami teliti. Itu bukan makamnya Syarifah Khadijah yang asli. Sudah saya teliti, Yai. Lah, konsekuensinya, yuk adu data. Adu data. Saya sudah mewawancarai para sesepuh-sesepuh dulu yang ada di sekitar Kresian, Bangil, alun-alun Wetan itu sudah saya wawancara. Saya dulu pernah mencari datanya Said Sulaiman itu pernah dulu ditunjukkan sama itu di sana. Oh iya, gitu. Soalnya kan dulu itu di Betek itu di Manjilan itu kayak yang tua Mbah Said Sulaiman. Padahal yang tua di situ adalah Mbah Raden Alif. Raden Alif leluhur jenengan itu awalnya dari Adipati Wirosobo. Dulu Mejagung, sebelum namanya Mejagung, Wirosobo atau Trosobo. Setelah itu Mbah Alif mundur ke Prabon, punya pondok di situ. Jadi Mbah Sulaiman yang awal, yang dulu Mbah Raden Alif. Alif terus lama baru ada Mbah Said Sulaiman. Gitu. Saya juga ziarah ke makam Mbah Raden Alif di situ, Pak saya. Nah, itu kronologi pertemuan kami dengan beliau Romo Yai, dan mungkin ada pengalaman panjenengan dengan para Habib Ba'alawi, monggo diutarakan Yai. Kan ini kan kejujuran ya, bukan berarti ini sebuah penyudutan ya, menyudutkan seseorang. Saya sangat maaf ya, maaf. Saya itu pernah disuruh minta mengantarkan Habib, katanya Habib, saya tidak pernah kenal, tapi berhubung saya itu istilahnya tahu dengan keluarga Darul Ulum, saya disuruh mengantarkan kepada Gus Tim. Nah, Gus Tim waktu itu hari Senin atau hari apa setelah istilah istighosah itu tarekat itu turun. Saya bilang, ada apa? Aku ngantarin ini loh, Pak Yai, antara orang ini Habib ini. Langsung Yai Tim itu bilang, Habib mulai sanggup, saya mau malu tak begitu, itu malu kalau bukan tradisi saya seperti itu. Waduh, jadi itu sekali itu saya diminta antar kemana-mana, tidak berani, tidak mau. Kemudian sering datang pada saya itu sering dari Jakarta, dari apa. Saya itu sampai sering diajak. Kenapa sih kok tidak pernah kumpul-kumpul sama Habib? Takut, aku bilang gitu, biar tidak menyinggung mereka. Takut kualat dulu. Tapi dengan senyum. Saya sering diajak ketemu, takut tapi dengan senyum, takut saya. Bukan kok menghina, tidak. Yo, namanya gimana yo? Pada Arabnya, Sayyidina Kanjeng Nabi nggak Arab, mereka nggak Arab ya. Ya kalau krono menghormati Arab. Dan jenengan termasuk Yai Sepuh yang masih keluyuran, memiliki basiroh, peninggal hati. Tidak hanya akal dohiri saja, tapi peninggal hati batiniah panjenengan aktif Yai, sehingga bisa menetralisir ya hal-hal yang mau istilahnya merendahkan panjenengan. Saya kenal sana-sana seperti sampean begini, aku kan dianggap apa ya? Saya hanya cari kebenaran. Yo ke sana-sana ya ke Banyuwangi, kemana saja. Saya hanya mencari kebenaran. Bukan kok begini-begini, tidak. Ini berdasarkan ilmu. Ini kan data ilmu. Kita bicara ilmu. Nah ilmu itu kan kebenaran. Kebenaran kan bisa keluar dari manapun. Siapapun bisa mengeluarkan. Jangan kau anak kecil. Anak kecil bisa mengeluarkan kebenaran. Kewan juga bisa mengatakan kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak harus dari tertentu kan. Jadi orang tertentu tidak. Siapapun punya kebenaran. Ini loh tiru para Habib. Itulah. Sepuh tapi berani rawuh ke tempat yang hina seperti saya ini loh. Untuk mencari kebenaran. Bukan pembenaran. Ayo coba kita menundukkan pandangan.
Dinggluk sedelok wae rasa suwe-suwe. Lalu kita merenung, jangan dangak terus. Saya yang paling mulia, saya yang berdarah suci, dzurriyyah Nabi, cucu Nabi. Gak usah seperti itu. Tiru seperti yai-yai. Semua orang-orang itu begitu kok. Juga orang yang ikuti saya bilang, kamu jangan terlalu sinis, jangan terlalu bagaimana, biasa saja. Sebelum saya dapat kebenaran yang betul, kamu ikuti saya. Tapi kalau saat nanti sudah dapat kebenaran, ya namanya kebenaran siapapun ya harus mengikuti. Kesalahan, nah, kebenaran salah dan benar itu apa intinya? Dasar. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Apabila ini yang betul, ya kok jangan kau anggap yang benar itu aman, ya tidak, ya penuh ancaman, ya penuh strategi, penuh apapun. Kebenaran tidak harus kita merdeka, kita aman, ya tidak. Makanya sekitar kita berbuat benar, kita berbuat baik, ya kita lanjut meskipun apapun kondisinya, situasi bagaimanapun, kalau benar ya kita terus. Terus kalau memang benar. Itulah. Mungkin Yai mau ngetes saya, tujuan saya dan kawan-kawan seperti ini itu untuk berpolitik, ria, ingin kekuasaan, ingin harta, ingin wanita atau apa jenengan? Saya begini ya, terbesit begini, soalnya orang Indonesia biasa itu kalau ada apa-apa ya ada apa-apa gitu loh. Makanya sering saya tanya, ini arahnya kemana? Tapi saya sudah tahu, saya punya arah sendiri. Kalau orang tanya sama acara arahnya kemana? Titik akhirnya tuh fasabiul khair, fasabiul khair apa? Ya apapun yang salah kita tendang. Itu jelas ini bagaimana mengungkap ini ada kebenaran atau tidak, itu ada pendukung, ada yang mengikuti atau tidak. Kalau memang benar, kenapa tidak kita ikuti? Kalau salah ya bagaimana? Makanya saya ngoyo cari dasarnya. Gitu kan, oke lah. Ya dasar kan bisa tidak hanya satu kitab, bisa saya hubungkan ke sana kemana-kemana dengan sejarah, dengan apapun kan harus begitu. Tidak harus kok, benar dari siapa? Tidak, saya kadang pendapat samanya saya adu dengan Said Qori, saya adu dengan Kiai Maduddin. Siap tuh. Jadi saya koreksi dari sana, ini sama atau tidak? Siap. Saya sudah tahu pengakuan Said Qori begini. Saya coba maju ke Anda, sama enggak? Enggak tahu kok sama. Cuma ini saya belum cross check sama Kiai Maduddin. Kalau memang Kiai Maduddin orang tiga ini akan saya cross check lagi. Besok lagi mungkin saya ke Solo ke Kiai siapa itu yang tua, giginya tinggal 2 itu, Pak Yai Mufid. Yai Mufid. Saya ingin ketemu Yai Mufid. Semangat tolabul ilmi minal mahdi lalahdi, beliau ini. Dasarnya dasarnya siapa? Yai Mufid itu sebagian separuh ada yang sama dengan saya. Ternyata Yai Mufid itu ada separuh. Jadi pengalaman Yai Mufid dengan panjenengan hampir sama ya? Ada kemiripan. Ya, dasarnya juga hampir sama. Terus sama siapa itu kemarin yang saatnya Semarang itu, siapa itu ya? Itu juga saya cari, sudah teman-teman Semarang saya carikan nomornya orang ini, carikan serloknya orang sini. Yo aku ke sana yo sanggup dewe, yo nggak ada yang nyangoni. Subhanallah. Nyangoni sendiri. Kita naik sewa mobil kita Semarang PP itu berapa? 3 juta ya nggak cukup. Kiai-kiai muda, ustadz-ustadz muda, apalagi santri-santri muda-muda itu kok kalah ya? Saya kalah dengan jenengan. Kita loh ke Banten. Apa-apanya ya ke Banten itu cukup, 3 juta, cukup 5 juta. Bensin PP saja sudah hampir 2.000. Ya. Nah terus tolnya ya segitu. Ini nggak boleh dulu, saya nggak kaya kok. Subhanallah. Saya nggak kaya. Nggak boleh dicek ke rumah saya, gedek. Nggak percaya. Yang penting sehat ya, yang penting sehat. Jadi saya modal-modal dewi, sangu-sangu dewi kemana-mana. Si nyangun saya nggak ada yang memberi budget ke sana, nggak ada. Malah dipaidu ke sana kemari. Cuma saya dengan istri saya, prinsip saya hanya begini, siapapun kita apapun selagi kita benar jalan. Kalau memang orang di sini membenci kita karena kita berbuat benar, maka Allah akan mengangkat orang sana-sana senang pada kita. Jadi kita dikala berbuat baik, kita tidak harus takut dengan lingkungan apapun, tidak. Masih banyak orang pandai, tidak semua orang bodoh. Membaca kita, memahami kita, tidak semua bodoh. Banyak orang pandai, banyak orang pinter. Jadi tidak usah khawatir. Meskipun satu negara itu menyalahkan kita, tapi hanya satu orang atau sebagian orang membenarkan kita, maka semua kebatalan akan putus, akan batal. Amin. Cuma ini ya, saya ada sedikit perbedaan pemahaman antara Said Qori ya
dengan saya masalah di Surya itu. Jadi tadi yang saya baca itu, gitu. Jadi kalau Said Qori itu membacanya Basrian, sebangsa atau dari kota Basrah, bukan bi Surya. Jadi Imam Ahmad Al-Abbah itu tahun 235 Hijriah ketemu dengan Imam Ali Al-Hadi, pemimpin Syiah Imamiyah Ibn Asriyah yang ke-10 itu bi Surya, bukan Basrian. Saya masalah baca, kesalahan baca Said Qori itu saya maklum. Apa masalahnya? Said Qori itu istilahnya emosinya tinggi. Cara orang itu enggak bisa pelan-pelan, maunya geledak itu. Saya paham. Yang penting misi visinya sama. Tujuannya sama ke sana. Urusan muncul salah, ya lumrah tau Mas, mondase ngeluh kadang ya. Kalau kesel itu malam, kesel pagi pakai kacamata pun masih tidak kelihatan tulisan. Saya juga kadang-kadang salah ya. Iya. Tapi maksudnya saya tahu. Kadang-kadang gimana wong namanya kadang-kadang kitab cetakan ya, turos cetakan seperti ini itu kadang-kadang yang salah itu situ, bukan saya kok. Saya membaca apa adanya. Jadi suruh membaca manuskrip misalkan ada kesalahan ya wajar lah. Yang penting maksudnya paham. Nggak jauh beda dari maksud utamanya kan gitu. Seperti Said Qori itu kan istilahnya pikirannya sudah banyak gitu loh. Jadi koyok ngomong keperucut atau membaca agak salah itu saya maklum. Karena apa? Said Qori saya yakin pikiran yang banyak yang dipikir. Jadi kuwata yang dipikir sampai itu. Masalah yang terjadi di Pondok Pesantren Unik Malang yang viral beberapa hari ini, saya sering diminta oleh para kiai untuk membahasnya, termasuk apa yang dilakukan oleh Abah Mama Gufron yang bahasa Suryani, inna makoli rahmatan lil alamin, seperti itu. Saya membela dari jalur mana itu kadang saya masih berpikir. Intinya yang penting beliau Mama Gufron misi dan visi menolak dan membatalkan nasabah Alawi itu sama. Nggak masalah. Kalau masalah itu masalah pribadi, misalkan masalah beliau memiliki ilmu jazab, ya halusinasi atau apa, nanti kita bahas lagi. Saya ingin membahas satu tema yang khusus tentang beliau, insya Allah. Ini juga saya cari kok datanya Mama Gufron itu alamatnya mana, nomor telepon mana, ya cari saya sekarang. Ya teman-teman saya suruh cari semua. Insya Allah nanti jangan kontak dengan saya. Bukan kok saya itu marah sama mereka, tidak. Saya ingin tahu bagaimana psikologinya, psikiaternya, psikisnya bagaimana. Gitu loh. Belajar dari semuanya itu nggak masalah. Psikisnya bagaimana orang ini. Di saat bicara itu bagaimana, emosinya bagaimana gitu loh. Ini ada hikmahnya ya. Hikmahnya apa? Kenapa ketika ada yang nyeleneh bukan Mbak Alawi langsung divonis sesat oleh MUI? Dikasih vonis sesat oleh kalangan internal pengurus PCNU Kabupaten Malang. Ada apa? Ada apa? Bukankah daya rusaknya Mbak Alawi itu lebih besar dan lebih luas daripada Pak Yai Makoli, rahmatan lil alamin wa Makoli? Lebih besar Mbak Alawi. Saya sendiri mendengar ucapan dari Gus Ubat langsung bahwa ini hikmahnya adalah untuk menyadarkan seluruh umat Islam Indonesia, terutama para imam, ya, pemimpin umat yang ada di MUI, pusat ataupun daerah, atau struktural mulai Mustasar, PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU, dan underbu-underbunya. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Coba kita pikir bersama. Kita berpikir wajar, sehat, berakal sehat, gunakan akal sehat kita. Ada apa ya? Kok begitu cepat tanggap MUI mengatakan itu sesat? Kenapa nggak berani mengatakan bahwa ajaran Mbak Alawi itu sesat? Termasuk kriteria 10 yang ditetapkan oleh MUI itu ada semua di dalam perilaku. Kalau bagi saya saat ini sudah waktunya selesai. Kita malu loh. Ulama-ulama sudah saling serang, menyerang, saling ngomong nggak enak itu. Malu sungguhnya. Ini sudah waktunya harus ada wasit. Ya, harus ada wasit. Siapapun bicara, saya menang. Ayo duduk bersama. Ayo duduk bersama.
Urusan salah benar kita harus legowo. Kalau memang salah ya legowo. Kalau saya salah Yai, siap saya taslim. Iya. Kita legowo. Siap. Gitu. Kok semua saya akan menyerah ngomong kalau saya salah. Ini salah Didik, ngomong semua. Ini salah Didik, ngomong semua. Kita sudah waktunya duduk. Ayolah duduk bersama. Siapa yang salah, siapa yang benar. Saya kira tidak ada salah benar kok. Tidak mengurangi kehormatan, andai kata kita disalahkan, ya tidak mengurangi apa-apa. Saya akan mengakui kesalahan saya dan saya akan mundur, taslim, saya akan sukut, diam. Iya. Seandainya saya salah, nggak punya data. Itu pokoknya data internal, eksternal, manuskrip, semua ada di tangan saya. Main kepada sombong ya, ada di tangan saya. Saya akan khawatir. Bagi saya, ayolah duduk bersama. Ayo duduk, sudah waktunya kita. Gitu loh. Dilihat oleh non muslim itu nggak pantas. Nggak pantas, Palestina belum selesai kok kita perang sendiri. Perang sendiri. Gitu lah. Masih banyak urusan kita yang harus kita tata. Generasi muda kita yang kemarin di Banjarmasin 33 goro-goro ngoplos bunga apa ini? Bunga cubung dioplos sama alkohol sing mati loro, sing 33 rumah sakit masih berhalusinasi kecubung ini di Banjarmasin. Generasi muda kita ini benar-benar perlu kita pikirkan bersama. Malah kita kasih contoh yang tidak baik, gegeran. Bagaimana? Iya, kita sudah waktunya. Sesepuh itu, saya juga akan istilahnya kita itu akan sowan. Sekolah akan sowan. Mana yang perlu disowani? Saya ajak, ayo duduk bersama. Sudah selesai. Nek panjenengan rawuh teng mriki niku kula mboten nganggep jenengan sowan Nyai. Anugerah besar bagi kami kedatangan orang besar, barokahnya dari panjenengan. Andai kata sekarang ada yang memberi data saya yang harus dijumpai ini lillahi ta'ala, saya akan jumpa. Nanti jenengan komunikasi dengan saya, kawan-kawan kami, seandainya saya connect, tak kasihkan kontaknya ke panjenengan. Sementara ini saya kan data. Oh kiai ini, oh ini. Nah cuma saya kan nggak begitu ngerti dengan HP. Tadi anak saya cari nomornya orang santri-santri, cari rumahnya, alamatnya orang sini, selalu situ. Maksud saya bukan kita sultan, dia tidak. Siapapun akan saya itu minta nomornya siapa itu, Habib Rizik, saya ingin ke sana. Nomornya siapa yang rambutnya panjang pirang itu, Bahar itu juga akan ke sana. Sudah, ayo selesai. Masa atas nama ulama podo tantang-tantangan kitab sih buat apa-apa, tantangan ilmu buat apa-apa. Tapi kalau fisik, wah, enggak itu untuk sing apik ya. Ngeyel kan sebab boten kelakuan wong alim. Ngeyel iku mesti kelakuan wong goblok. Soale juruse wong goblok pokoke. Nek gak ngene, pokoke ngene. Karo pokoke ngene. Nah, jurus-jurus itu yang kita hilangkan. Ayo kita ilmiah memberi pelajaran anak-anak kita, adik-adik kita. Kita sekarang mendidik anak mulai kecil sampai besar. Pas lulus SMA, lulus SMP, lihat TV, lihat HP. Yang tua-tua geger. Terus kapan negeri ini akan menjadi damai? Khawatir saya itu nanti kalau ini terus-menerus ya seperti ini akan dimanfaatkan oleh agen intelijen asing untuk memasuki dan turut campur dalam masalah dalam negeri sendiri. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Semoga tidak seperti itu. Maka dari itu saya selalu ingin mengusahakan siapapun akan saya sowani, biar yang bicara itu lantang, biar yang tidak lantang, ya opo wayahnya duduk. Gitu loh. Masa sih orang banyak ngurus sama Kiai Imad saja kewalahan? Kan nggak pantas. Ya nun saya ya Imad hanya satu loh. Hanya satu ya Imad, masa jadi penyakit. Ya kita dudukilah. Banyak yang menantang Kiai Imad melalui saya. Ini dipertemukan Kiai Imad melalui saya dulu. Langkai dulu data saya. Saya kan sudah bilang. Ada dari kalangan Wahabi, ada dari kalangan Salafi, dari NU sendiri, dari Kiai banyak. Tapi langkai dulu data saya. Kalau saya gagal, kepepet menyerah, baru jenengan bisa masuk untuk menemui debat terbuka dengan Kiai Imad. Kalau bagi saya, kalau musuh Kiai Imad saja nggak usah debat lah.
Ayo lo gue ya apa Kang ngopi bareng ya apa Kang kareng ya apa Kang selesai kan. Masa kita harus koar-koar di YouTube, koar-koar di media. Masa musuhnya imat saja. Kitab ya imat berapa nih orang buatnya kan masih kalah kitab lah. Tapi kebenaran kan tidak harus banyak, satu pun bisa kan membawa kebenaran. Gitu. Intinya pokoknya kita mau islah, tapi islah yang benar-benar manfaat secara ammah. Tidak ada kata kita islah akur, tapi ummah ini menerima madoroh. Kita tidak bisa, zaman ini sudah maju, kita tidak bisa istilahnya itu akur-akur monyet. Tidak bisa, karena apa? Anak-anak itu semakin hari semakin pandai, cerdas semua. Anak lulus SMA dulu sudah pandai main komputer, sudah tahu Amerika, sudah tahu Belanda, sudah tahu mana-mana. Masa yang tua tidak mau menunjukkan yang lebih dari mereka? Kok penampilan kita malah penampilan di bawah mereka? Jadi kita, ayolah ilmiah, ayolah duduk, semua yang legowo. Mari kita duduk bersama. Nek geger ya geger, tidak di YouTube lah istilahnya. Intern. Kiai, dunia kiai itu di mana-mana kan tertutup. Nah, kalau kita semua kau geger tantang-tantangan di YouTube, apakah nggak malu? YouTube itu yang nonton bukan orang Muslim. Sedunia ya. Sedunia. Walaupun tidak tahu bahasanya kan tahu gerak-geriknya. Kalau nonton kan gini-gini kan ya. Oh berarti ini mimik wajahnya itu marah ya. Gitu. Saya dulu diceritai apa saya begitu. Ulama seluruh dunia itu tidak ada yang mengalahkan Indonesia, khususnya Jawa. Mengalahkan apa? Kesolehannya, keampuhannya, kealimannya. Itu tidak ada sedunia yang mengalahkan ulama Indonesia. Gitu loh. Nah, sekarang itu dulu lah, sekarang ya nggak tahu bagaimana. Nggak berani ngarahin. Sejak orang. Belanda sampai diteruskan oleh momongannya sampai sekarang ini meneruskan tradisi Belanda, yakni memecah belah. Kita ini diadu domba dengan sesama anak bangsa, sesama kiai, sesama ulama. Jadinya kita semakin melemah. Ya kita mari berdoa bersama-sama, muka-muka diberi jalan oleh Allah. Amin. Kita, Anda bisa menugaskan saya sowan kiai itu, kiai. Saya akan sowan ke sana. Gak usah jenengan yang ngomi. Kalau tak budal dewe. Punti kiai sing harus saya hadapi. Tujuan saya hanya, ayolah kita bersatu. Jangan sampai berselisih paham, jangan sampai kita adu fisik. Gitu loh. Kiai mana yang harus saya temui? Saya temui. Meskipun ke Kalimantan, ke Samarinda, pun saya akan temui. Saya mohon satu saja Yai, temui Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau bisa saya, dulu saya punya teman itu di daerah sana, di daerahnya Iku Habib Rizik. Dulu aku juga ingin menegur kayak Habib Rizik itu sudah Habib, sudah jangan berpenampilan seperti itu. Saya dulu sudah akan ke sana. Sampai sekarang. Ayo menunduk semakin sepuh. Sekarang itu saya kan saya itu kan orang keras. Lah orang-orang bilang, lah ini kalau ketemu Habib Rizik siap dadi. Nah itu kan terkenal keras. Padahal saya tidak begitu. Saya tidak, orang keras pun kan bisa halus. Gitu. Kalau keras sih bisa dipantau, tapi halus kan tidak bisa dipantau. Saya bisa bertemu siapapun halus bisa. Saya ketemu siapapun nangis biasanya saya. Set Koli yang nangis. Apa? Saya pikir aku kalah dengan mereka. Masa Set Koli bisa sekuat itu? Saya tanya, dari mana BPNT duit kok iso riwari? Ya fulus dewe ya ngoten. Ya sama saya juga demikian. Saya ke sana ya duit. Seandainya saya sudah pensiun ya akan seperti panjenengan, akan berjalan-jalan ke muka bumi bukan untuk berekreasi tapi untuk membaca ayat-ayat ilahi sambil bertolabul ilmi seperti Romo Yai. Saya akan meniru panjenengan. Saya pokoknya sekarang saat ini saya ingin sudah selesai. Ayo duduk bersama. Kalau salah ya kita akui salah. Kalau benar ya kita akui benar. Sedangkan yang tua-tua ayo merangkul wis talah sak dulur. Gitu loh, sak dulur ayo jogeger. Kita sudah sangat siap ya ini. Asalkan satu penyelenggaranya diskusi terbuka itu netral adanya. Nggak boleh berpihak sebelah, harus netral dulu. Kita ngaji bersama, ketemu nanti kesimpulannya seperti apa, lalu kesimpulan itu menjadi kesepakatan,
yang harus dijalankan bersama. Coba dulu saya bisa nyopir sendiri seperti dulu, saya ya lebih giat, cuma sekarang istri saya kan tidak boleh. Dulu dengan piyambak nggih. Kemana-mana dulu sendiri. Jakarta belum punya mobil, Pak, mobilnya bawa. Alhamdulillah. Ya, saya dibawa, saya bersendiri. Sekarang nggak tega. Jadi itu tadi ya permintaan saya, temuilah Habib Muhammad Rizky. Insya Allah saya berupaya. Saya pun kepingin ketemu dengan beliau supaya nggak marah-marah terus. Iya. Sudah dapat istri baru ya masa marah-marah terus kayak dulu gitu loh. Oh ya berubah itu loh. Ngajak perang, koyok Yaman perang saudara. Tapi ditiru di Indonesia ya Raisa. Orang Indonesia sudah cerdas semua. Sekarang itu nggak ada orang sakti mandraguna. Yang ada itu adalah orang benar, lurus dan leres. Saya itu sudah pernah bertemu orang beberapa negara. Itu semua tanya, kok bisa Indonesia seperti itu? Ya tidak bisa menyamai Jawa. Jawa itu kan punya kesaktian Pancasila. Masih guru negeri, pegawai negeri golongan 2A ya bisa punya mobil, soalnya apa? Punya kesaktian Pancasila. Dari kesaktian Pancasila. Guyon mak. Di Indonesia itu satu, pokoknya punya kesaktian Pancasila. Pokoknya kenyataannya Pancasila yang membuat ya bukan orang sembarangan. Itu berdasarkan istihad. Indonesia masih geger gini, si A geger dengan kita, Wahabi dengan geger dengan kita geger dengan foto NU ini. Apa-apa menjadi sakti. Tapi ada hikmahnya ya, dengan adanya gegeran ini, kiai-kiai, santri-santri itu semua mencari kitabnya. Banyak yang pesan ke saya ya, dari pondok-pondok pesantren itu kita nyari, ternyata cetakan luar negeri semua, ya harganya cukup mahal, sediakan 10 juta dulu untuk pertama. Itu karena sini nggak nyetak itu loh. Sebagian ada yang tobakot, misal tobakotul khawas, syarhul ainiyah yang bisa melalui Shopee atau Tokopedia bisa, tapi yang kitab-kitab yang asli sekelas misalkan As-Sajarah Az-Zakiyah, kitab-kitab Tufatuz Zaman yang asli ini harus dari Timur Tengah sana. Saya tuh ketemu teman-teman dimanapun, grupnya ini. Pokoknya jangan sampai kita malas berbuat baik. Jangan kita sampai malas wegah berbuat benar. Meskipun situasinya bagaimana. Ayo ukulil hak, ayo kita pilih yang benar. Ukulil hak walau kana murra. Meskipun apapun yang akan terjadi pada kita, ayo kita kumandangkan kebenaran. Ini itu prinsip kami, misi dan visi kami ya. Bukan untuk membuat gaduh suasana yang ada di Indonesia ini, enggak. Ingin mencerdaskan anak bangsa dan mengangkat harkat dan martabat kita semua anak bangsa Indonesia ini. Jangan takut berbuat benar, meskipun itu pahit. Jangan sampai takut. Terus untuk masalah perampasan makam, merubah sejarah asal-usul makam menjadi Pahlawi itu dengan mengikuti ya? Apa yang panjenengan? Saya tidak mengikuti dengan kasat mata, tapi hanya dari suara orang, dari kenyataan YouTube. Dan itu saya dulu sering ke Pekalongan, sana ngomong, itu ada orang itu yang ngikuti orang hanya nek mereka ngaran nek golekan luru, itu penggawaannya luru kuburan, sarjana kuburan. Dan kok sarkup itu kemana-mana mencari luru kuburan, dongeng kuburan, mereka ceritakan dongeng lah. Ya bahasa Pekalongan dongeng ini. Tapi saya itu nggak pernah bergaul habaib di Pekalongan, tidak pernah. Dulu pernah kenal di Mekah itu siapa namanya itu? Begitu. Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Al-Hasani, pokoknya guru lah. Terus Ali Al-Jufri. Jadi saya itu jelas itu nggak begitu kumpul dengan begitu. Alhamdulillah jenengan aman ya ini. Ya takut gitu. Takut. Tapi jenengan kan visnya seperti habaib nanti dikasih marga asegaf jenengan kuburan apa betul? Kepala marga satu Mas. Saya dikasih marga Alatos, napa Ba'abud, Barokbah. Berani Pak. Betul burun gitu. Ini jenengan para pemirsa kalian semua dikasih itu enggak mau gitu. Saya enggak mau. Enggak berani kalau saya dengan padahal seandainya saya teliti lebih lanjut, beliau ini ada dzurriyyah ke Kanjeng Nabi juga. Saya tahu silsilahnya Raden Alif itu saya tahu.
Dan dari jalur ibu juga seandainya saya telusuri ada. Tapi beliau nggak mau ngaku. Nenek moyang semua saya tidak mau. Saudara-saudara saya tanya itu Mbah Halim itu ke atas kemana? Sudah cukup. Gitu. Tidak mau menunjukkan dari Mbah sini bagaimana. Sudahlah cukup. Sampai Mbah saya itu ada yang dulu kan banyak orang yang bisa bicara dengan orang mati. Ditanyain Mbah saya ya bilang cukup aku. Ketika atas-atasnya tidak ada yang berani menyebutkan. Terus balik saya itu ada yang cerita, kenapa kok tidak mau disebutkan? Jadi kok anaknya udah dasi gede, anak turunnya udah dasi gede, wis cukup sak minimal. Itu katanya rata-rata begitu. Para Habib tiru ini. Gitu. Jangan sampai anak jenengan doktrin, hei habaib, cucu Nabi kamu nak, cucu Nabi dasi gede. Apa kula dulur-dulur sedaya juga demikian. Jangan man apa, tapi man ana. Man ana. Sopo aku. Saya pun juga demikian. Kalau keluarga saya itu menceritakan nenek saya jagut, sakti begini-begini, saya balik. Apakah kamu juga bisa nanti digul-gulkan anak cucumu seperti kau mengandalkan orang tuamu, mbah-mbahmu? Kalau kamu mengakui leluhurmu ngalim sakti, nah kamu juga harus bisa dianggap oleh anak cucumu sebagai orang sakti, orang alim. Nah kamu jangan sekedar cerita ya tiwas saya gitu. Jadi ini cocok seperti yang Pak Joko Syahmat dari Tangerang sering mengingatkan kita bahwa ayat Allah dalam surat As-Saff ayat 23 ya ayyuhalladzina 2-3 bukan 23. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sampai sekarang pun masih sering orang tanya, siapa ayahnya panjenengan? Siapa ayah panjenengan? Aku gak cukup dah. Kok tanya orang tuaku, saya bilang begitu. Saya kan sudah cukup. Elek ya cukup saya, baik ya cukup saya. Kenapa kamu tanya bapakku? Saya pasti begitulah. Orang-orang banyak yang nggak tahu bapaknya siapa saya. Tidak ada yang tahu. Oh ini duriahnya itu, putranya ini, putranya itu. Udah ngurus saya. Sejelas aku tidak tahu mana apa. Nah ini diantara yang kami perjuangkan kan sama seperti yang Romo Yai sampaikan bahwa jangan mencederai kemuliaan Nabi. Kalian melakukan perampokan, perzinahan, penipuan, mengatasnamakan Kanjeng Nabi Muhammad. Lek aku iki umatnya Kanjeng Nabi Muhammad iki piye? Bayangkan, coba dipikir bareng. Ya nggak matuk, nggak gatuk. Soalnya nasab itu penting. Nasab itu penting. Untuk nyambung silaturahmi, persaudaraan. Nasab itu tidak harus dijawab 1 tahun 2 tahun. Bisa dijawab 100 tahun muncul itu bisa. Itulah. Nah sekarang kalau kita mengatakan ini ya berarti nasabnya sudah tidak terputus, kelakuannya sampai dulu ya begitu-begitu terus gitu. Sunatullah, hukum alam. Pokoknya kalau dulu dilihat itu anaknya siapa? Itu anaknya siapa? Kalau itu anaknya orang alim, sak mursal anak wong alim itu masih bisa diharap baiknya. Kapan akan lahir baiknya? Gitu. Tapi kalau akhlaknya seperti itu insya Allah ya mana apa? Subhanallah, jelas nasihat wasiah panjenengan ini sangat-sangat berharga bagi kami dan para pemirsa serta pendengar semua. Subhanallah, Yai Sepuh yang sangat tawaduk, ya sangat menghargai semua. Habib pun dihormati, Kiai pun ya disayangi. Seperti beliau ini, subhanallah, subhanallah. Saya dulu masih muda ya begitu. Siapa yang melecehnya Kiai, ya saya potong. Ingin saya potong lehernya. Kiai manapun, saya apa yang menyenggol Kiai, saya hadapi dulu. Ya, sekarang ya kita hadapi, tapi tidak sifat kasar. Nah kadang-kadang itu saya kan ya bingung ya ini. Kiai NU dihina, diiblis-ibliskan. Nah, terus yang muda-muda santri-santrinya menengahi ke piye toh? Kadang-kadang itu saya heran, maksudnya bukan melawan dengan kekerasan, melawan dengan kehalusan, dengan keilmuan. Ya, oh Menteri Agamamu itu dihina-hina, kok kayak ngono. Iya tuh. Bangkitlah untuk meluruskan. Wakil presidenmu itu di gak karu-karuan kayak ngono. Saya kalau dengan orang alim, saya terlalu wasiat sama anak-anak saya. Jangan sekali-kali kau melawan orang alim. Jangan sekali-kali kau suudon dengan orang alim. Jangan kau sekali-kali suudon dengan gurumu.
Meskipun gurunya siapapun, guru kok jangan sampai suudon. Ya apapun, ya sudah biasa saja, jangan sampai suudon gitu loh. Makanya kalau ada orang alim, buta-butakan di apa-apaan ya. Hati kecil saya menentang. Sekarang kan banyak itu anak kecil-kecil itu berani ngomong neko-neko di HP itu. Mengaku pendukung Gus Dur. Gus Dur di ngono-ngono ya nrimo wae. Terus piye? Nah, coba kaya apa kaifa bahasa Arabnya. Kaif piye to ki bahasa Jawanya. Kok iso kaya ngono iku? Lah, ini kan pertanyaan yang harus dijawab bersama. Saya di samping bapak saya Murti Hasim. Saya dari duriannya Hasim. Ya subhanallah, saya lawan kalau ada orang yang menyakiti. Meskipun mereka tidak kenal saya bela. Kiai manapun kalau memang disakiti orang, baik sifat dohir atau sifat kalam, ya saya akan berbuat sebuat saya. Kiai yang benar mikirkan umat, nasib umat di sekarang loh saya YouTube istilahnya di HP saya itu banyak gambar-gambar itu sekali disantet ya akan di apapun ya bilang jangan diancam kayak nonton ya sering akan disantet akan disihir ya saya bilang masih mata ini bukan santet mata ini Gusti Allah yang mata ini tiang gitu. Masya Allah. Meskipun kelapakan kalau dilindungi kata lapo kita ingat zaman misterius kenapa kok masih ada orang yang hidup padahal sudah dibuang di terawas sudah dibuang di gunung-gunung ini jurang-jurang kenyataan miliknya Allah. Kita buktikan saja lamu. Cara kasar digepuk, tekan mati. Kenyataannya ada masih yang hidup. Kita kenapa takut? Nanti urusannya Allah. Gitulah. Gak usah wedi, wis kadung ini yes kita. Sebenarnya para pejuang kebenaran versi meluruskan nasab ini juga seperti yang Yai sampaikan. Kita tidak pernah takut dengan siapapun, hanya Allah. Iya. Dan takut akan Quran, hadis, ijma, qiyas dan ulama-ulamilin yang ada sebagai warasatul anbiya. Makanya hal ini saya gali terus sumber sampai kapanpun kalau memang sudah faktanya begitu ya terimalah kita buat fakta terimalah yang namanya benar itu pasti ada dasar tidak ada dasar kebenaran yang tanpa dasar itu tidak ada semua kebenaran itu ada dasar fakta seandainya nggak ada dasarnya ya saya nggak akan mau menanggung dosa sebagai gawang neraka. Saya nggak berani. Saya tidak seberani. Sekarang ini sudah saya mulai mengungkap mengumpulkan kitab-kitab buku dari manapun yang kontras atau yang perlu saya tapung semua untuk perbandingan kita cadurkan kebenaran itu. Banyak orang yang berkata wis tuh kakek temen modelnya ya enggak justru ya kami butuh ulama-ulama sepuh seperti panjenengan. Segitu saja. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Ada kesalahan saya, ada kekurangan saya. Tidak ada kebenaran yang dari saya, semua kebenaran dari Allah SWT dan kekurangan kesalahan dari kita pribadi. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya bersalah. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung dan menyakiti Anda semua. Tapi yang jelas aku ingin mengusahakan semua ini bisa duduk bersama, kita pecahkan bersama. Masa tua-tua foto Islam marah-marah di media kan kurang bagus. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kemudian hari kita ketemu lagi. Insya Allah. Saya siap apabila ada yang ingin menghendaki kita ke sana-sana. Saya akan siap. Soalnya saya tidak koncoan wong Islam tok Mas, koncoan wong non Muslim semuanya kejokan. Sering nggak pihak ini gini ya sering. Wah, insaniyah basyariyah tetap kita kedepankan, kita sesama makhluk Allah. Jadi sih saya itu sering dapat masukan-masukan dari orang baik itu Muslim atau non Muslim. Undur makol wala tangdur mankol. Kebenaran itu bisa berasal dari siapa saja. Isma' wa ati walau min abdil habasyi sekalipun. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Pembicaraan yang penuh hikmah. Semoga membawa maslahah dan manfaat di dunia katal akhirah. Closing statementnya adalah bahwa Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat itu sebenarnya kalau kita pilah-pilah tidak sama seperti Imam Ahmad Al-Muhajir. Karena beda orang sebenarnya. Cuma
dicantolkan saja, seakan-akan sama. Hampir sama kasusnya seperti KRT Sumodiningrat dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Antara Wonokromo, Jejeran, Bantul, Yogyakarta dengan yang ada di Lamber Kidul Semarang itu tidak sama. Dimanapun kita berada, pasti hukum Allah itu akan terulang di mana-mana. Kemiripan-kemiripan itu akan tetap ada. Dalam setiap masa, ada kejadian 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang lalu, mungkin akan rekaman itu dibuka kembali, akan terjadi lagi pada tahun-tahun, ratusan tahun yang akan datang. Kita sudah mengalami berbagai macam ujian, cobaan, perang saudara tahun 65. Ratusan ribu nyawa melayang sia-sia. Jangan terulang. Kembali ada peristiwa seperti itu lagi di negeri kita. Ini sangat penting untuk kita ingat selalu bahwa perang saudara itu tidak ada gunanya sama sekali. Jangan tiru perang Yaman sana. Orang-orang yang ada di Indonesia, khususnya para habaib Alawi yang selalu mengompori, ayo perang, kita usir, kita buat. Jangan ditaati, anggaplah mereka itu sedang mengalami gangguan jiwa. Tapi kita tidak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Apa masalahnya? Nggak boleh kalah. Masa korak, preman, maling saja tahu siapa yang punya wilayah? Siapa yang datang dulu tahu? Masa mereka itu katanya beradab, profesor dan lain sebagainya dengan pribumi kurang ajar. Ya, ini kita tidak boleh kalah. Garut Dugo itu Garut Dugo. Orang yang datang-datang pertama, yang awal-awal, yang akhir-akhir, masa tidak punya sopan dengan Sohibul Bait? Masa pendatang tuh. Sama tonton loh di kota, ya apa yang punya wilayah sini, parkiran loh, siapa yang di parkiran iki, yang lain nggak berani nyerobot wilayah. Nah masa mereka punya toto kromo, mereka jenggote syarat-syarat, bacaan subhanallah, masya Allah, dengarkan, nyerobot wilayahnya orang. Dengarkan ini. Nenek moyang babat nggak mudah kok. Orang awal di sini, orang deder agama di Indonesia gak gampang, tantangan nyawa. Esok teko sore mati, sore teko esok mati, itu bukti nenek moyang kita. Lah kok saya kisi teko nyar-nyaran gak ngerti Jawa kok. Sembarang di musrik-musrik, di serik-serik, Garut Dugo itu. Kurang ajar itu. Masya Allah. Kurang ajar. Itu yang membuat kita tidak rukun. Kita lo nggak tahu. Sini kafir, kene kafir. Biyen kan bapak tuh disel di pangan ulo biyen-biyen Jawa. Itulah. Dulu di Nusantara ini ada aliran mangan wong ya. Iya. Kanibal di sini dulu. Iya. Wali Songo berhasil menundukkan kanibal-kanibal yang ada di sini. Orang-orang kita itu kalau nggak terlaluan, nggak mungkin ngelawan. Nah, kita itu ngelawan kan sudah kalau kasaran sudah seperti cacing dijei. Kebangetan. Gitu lah. Jangan kok anggap nggak berani loh. Orang Jawa itu dengan siapapun berani. Kamu kan dibacok tak santet. Ini beliau deh. Semua harus bisa hamengku bumi, hamengku buwono, paku alam, paku bumi, mangku negoro, ya harus bisa. Makanya maksud saya yang datang-datang akhir, hormatilah kita, anak bangsa, putra pribumi ini loh, bumi putra ini loh, orang yang pertama hargai. Bener. Sama tahu kasus Dayak itu, karena tidak dihargai. Ya siapapun bisa seperti itu, masih orang Jawa nggak berani bantu Bismillah yo. Sekarang logika ya, seperti gambarkan 10 November. Mosok mungkin penghapus Baburujing ngelawan brand ini loh. Brand. Kalau nggak jos. Saking jos wong Jawa, itulah gambarnya orang Jawa. Masa mungkin secara akal orang Indonesia lu kecil-kecil, Belanda lu dukur-dukur. Kenapa kok berani? Apakah orang Jawa goblok? Ya tidak. Wis kepepet ya, wis apa wae wis. Gitu, kepepet ya. Ngilmu pepet ini gue. Jadi bang diserempet ya kepala diterak. Jadi ini hati-hati, hati-hati. Siapapun pokoknya yang datang awal
harus dihormati. Nggih. Tuakan yang tua. Jangan kok baru-baru datang anak kemarin sore dalil sak tumpuk. Kitab terjemahan. Muntuk muruh. Ya Allah. Anggapannya tuh mereka siapa? Kan banyak sekarang anak kecil-kecil kok gak tahu duga kiai-kiai di Indonesia yang sepuh-sepuh Alim alim kayak kerucuk wis wani ngucekno hukum sampai naik dhewe. Nggih. Salah kaprah. Ya saya kurang ajar, betul salah kaprah, kurang ajar, tata krama ndak ada. Nggih, pemenang kiai disesat-sesat no. Nah, ya iku tambah gitu. Kiai gak karu-karuan dihina seperti itu, padahal mereka itu dzurriyyah Nabi. Ya enggak secara biologis tapi secara ideologis sama-sama dzurriyyah Nabi, warasatul anbiya'i. Nggih, mungkin demikian pertemuan kita pada malam hari yang penuh berkah ini. Tulisan panjenengan insya Allah akan kami bahas di pertemuan ya tidak dialog seperti ini, monolog. Nanti insya Allah tulisan panjenengan semua ada Pak Joko Syahmat, matur suwun, terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Salam dari kami untuk Bunda Maimunah, keluarga panjenengan semua, begitu juga Bu Zain Zeta dan kawan-kawan lainnya yang ada ribuan tulisan panjenengan ini nanti tetap akan kami baca. Insya Allah kami membacanya sebagai amanah dari panjenengan semua untuk kami sebagai masukan sekaligus untuk pelajaran yang harus kami ambil manfaatnya untuk tema-tema yang akan datang nanti. Di antaranya kita akan membahas tema yang spektakuler, bombastis, fantastis, amazing, yaitu Imam Mahdi ditangkap oleh Raja Diraja Malaysia. Baru ini. Imam Mahdi ditangkap oleh polisi kerajaan Malaysia baru hari kemarin ini. Oke. Saya langsung dapat berita dari kawan kami yang ada di Malaysia, di Johor. Ditangkap gara-gara sering bermimpi 200 kali ketemu Kanjeng Nabi, halusinasi itu. Penyelenggaranya malah orang Indonesia, Gaza, gerakan itu. Nah, untuk nanti kita akan bahas semua. Itu termasuk pesan amanat dari panjenengan yang ada di tulisan ini tadi. Semoga tulisan panjenengan semua membawa banyak manfaat bagi kami dan semuanya. Amin. Demikian, semoga pertemuan kita malam hari ini membawa berkah. Amin. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau ini benar-benar yang pendidikan tinggi. Ini contoh orang berpendidikan tinggi yang tidak fanatik buta tapi mengamalkan ilmunya, sehingga yang benar dan yang salah beliau dapat membedakan. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.